Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartina Fitrianingsih dengan NIC CP068 dari Universitas Juanda Bogor. Video kali ini temanya masih sama, yaitu membahas tentang U16, di mana video kali ini kita akan membahas mengenai hak akses atau security matrix pada modul sales. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak akses atau security matrix pada UDU. Lalu yang kedua, nanti kita akan melakukan simulasi terkait hak akses. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian untuk menerapkan di modul sales. Oke, yang pertama yaitu ada hak akses atau security matrix, di mana security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa membuat, melihat, mengubah, menghapus, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Lalu untuk fungsi dari security matrix itu untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem operasi dan sistem yang aman. Lalu yang kedua, di sini terdapat kasus Ziva, di mana Ziva ini merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT XYZ. Ziva memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Nah, jika kita lihat bahwa di kasus ini, Ziva ini merupakan seorang yang memiliki job desk, merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Nah, apabila saya menjadi seorang administrator, tentunya saya akan mengutus Ziva sebagai sales manager. Kenapa begitu? Karena job desk yang disebutkan di kasus ini itu berkaitan dengan job desk sales manager. Oke, lanjut. Di sini pastinya Ziva tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja bersama dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut bisa dilihat pada layar monitor bahwa Ziva akan bekerja sama dengan orang lain. Yang pertama itu ada admin, di mana admin di sini adalah saya sendiri. Saya berhak memiliki akses penuh terhadap semua yang berkaitan dengan data transaksi atau berhak untuk melakukan grup di semua modul. Di sini maksudnya adalah modul eh, yang berkaitan dengan O2C. Nah, O2C ini melibatkan 3 departemen, antara lain Departemen Sales, Warehousing, dan Departemen Finance. Pastinya yang memiliki hak akses penuh terhadap 3 departemen tersebut itu adalah administrator. Kemudian saat ini posisi Siva adalah sebagai sales manager. Itu artinya bahwa Siva itu di bawah saya, yaitu di bawah admin. Nah, sales manager ini tidak memiliki hak akses seperti administrator, karena sales manager hanya memiliki hak akses untuk bagian modul sales saja, tetapi dia masih bisa untuk melihat data lainnya seperti di inventory dan finance. Nah, untuk di data inventory, sales manager ini berhak melihat data pemasukan dan pengeluaran barang, sedangkan di finance, sales manager dapat melihat dokumen atau transaksi keuangan, faktur, ataupun invoice. Nah, di bawah sales manager itu adalah ada sales eksekutif, di mana dia punya hak akses untuk membuat dan membaca data. Sedangkan untuk bagian inventory dan finance, dia hanya bisa melihat saja. Nah, ini juga berlaku untuk sales representatif. Untuk warehousing manager sendiri, itu memiliki peran penting untuk melakukan CRUD, data di inventory saja, tetapi di sales dia hanya bisa melihat saja. Dan dia tidak bisa mengakses di bagian finance, karena pada O2C inventory tidak mungkin melihat data transaksi dari finance. Kemudian untuk warehousing staff, itu hanya bisa untuk membuat dan membaca, sedangkan untuk mengubah dan menghapus itu hanya bisa dilakukan oleh manajer atau warehousing manager saja. Oke, untuk finance manager hanya bisa melihat data sales, namun dia bisa CRUD
pada bagian finance saja. Oke, lanjut. Di sini terdapat tabel impor security matrix. Nah, di sini tuh berisi mengenai daftar orang yang akan membantu Ziva merencanakan proses O2C. Nah, di sini ada 7 nama. Yang pertama adalah Ziva, yaitu sebagai sales manager, memiliki akses di administrasi saja. Lalu ada Clara sebagai sales eksekutif, berarti Clara ini memiliki akses sebagai user semua dokumen. Lalu di sini ada Sinta. Sinta ini sebagai Sinta sebagai sales representatif. Sinta merupakan karyawan biasa di sales, tapi dia bisa untuk melihat dokumen tertentu saja. Kemudian ada Bella. Bella di sini sebagai warehousing manager, dia akan memegang yang namanya inventory administrator. Kemudian ada Nadia, di mana Nadia ini berperan sebagai warehousing staff. Jadi untuk role-nya itu namanya inventory user. Kemudian ada Doni. Doni ini sebagai finance, dia akan berperan sebagai billing administrator pada aplikasi Udu. Lalu ada Agung sebagai staff dari finance akan memiliki peran sebagai billing. Nah, data tersebut nantinya akan kita masukkan ke Udu dengan cara mengimpor data. Untuk cara mengimpornya itu sangat mudah, mungkin langsung saja kita ke simulasinya. Oke, tahap pertama pastinya kita harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan data user. Oke, tahap pertama pastinya kita harus login terlebih dahulu. Selanjutnya langsung saja kita ke bagian setting. Kalian bisa klik dashboard lalu ke bagian setting. Oke, selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu developer modenya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan. Kalau kita sudah mengaktifkan itu maka akan ada icon kumbangnya. Begitu. Lalu kita langsung ke bagian user and company. Lalu kita bisa klik yang user. Dan informasi bahwa ini bisa saja dilakukan secara manual, tetapi karena saya sudah menyiapkan datanya agar tidak ribet dan tidak memakan waktu banyak jika untuk memasukkan satu persatu. Oke, langsung saja kita eh, klik ke bagian favorit, lalu import. Setelah itu upload file. Oke, di sini sudah muncul tampilannya. Nah, untuk tampilan nama itu jangan heran kalau misalnya di sini hanya muncul satu nama. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, itu akan muncul banyak sekali nama. Oke. Nah, untuk login, kenapa di sini login bukan email? Karena untuk menghindari adanya kesalahan file begitu. Oke, langsung saja kita tes untuk memastikan apakah datanya itu valid atau tidak. Oke, di sini sudah muncul statusnya yaitu everything seem valid, berarti tandanya ini sudah valid ya teman-teman. Langsung saja kita klik impor. Oke, sukses. Langsung saja kita buka satu persatu. Yang pertama itu Ziva sebagai sales manager. Oke, kita tinggal setting. Karena di sini Ziva itu sebagai sales manager, maka user tab-nya itu internal user, lalu sales-nya itu administrator, invoicing-nya kita kosongkan saja. Lalu email marketingnya juga kita kosongkan saja.
Untuk survei juga kita kosongkan. Untuk project, inventory, purchase, employees, kita kosongkan juga. Lalu untuk contact creation, itu kita unchecklist. Oke. Jika sudah, kita bisa save. Oke, kita lanjut ke user berikutnya. Itu Clara sebagai staff sales. Kita klik saja. Kita setting terlebih dahulu untuk user tab-nya sama kayak yang sebelumnya. Tenang user. Nah, kita bisa lakukan setting seperti ini sampai dengan usernya selesai, teman-teman. Nah, untuk Clara, ini hanya beda di sales saja, di mana sebelumnya itu untuk manajer sales, eh, administrator, kalau misalnya yang Clara ini sebagai staff sales, maka kita cukup klik yang user, all dokumen, lalu untuk yang bagian contact creation-nya yang awal itu tidak di checklist, namun untuk bagian Clara ini di checklist. Oke, lakukan eh, setting user sampai dengan selesai. Oke, jika sudah, maka kita coba untuk melakukan login terlebih dahulu. Untuk memastikan apakah berhasil atau tidak. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke akunnya Ziva. Lalu kita bisa lihat di bagian sales, karena dia sebagai sales manager, maka ininya komplit ya teman-teman, karena dia administrator. Lalu kita bisa logout lagi untuk melihat eh, akun user milik Clara yang sebagai staff sales. Oke, kita tinggal masukkan saja email dan passwordnya. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke akunnya Clara sebagai staff sales. Langsung saja kita ke dashboard dan ke modul sales, kita lihat perbedaannya. Nah, tadi untuk user Ziva itu kan karena dia jadi administrator, dia udah masih komplit di sini ada 5 poin. Tetapi ketika kita login ke akunnya Clara, untuk modul sales sendiri itu hanya ada 3 menu, yaitu ada order, to invoice, dan product. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.